Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Hari ini saya ingin mendiskusikan secara singkat tentang berbagai macam sumber-sumber pendapatan daerah. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terutama di Pasal 285, kita bisa melihat bahwa sumber pendapatan daerah itu ada 3 macam. Pertama, pendapatan asli daerah atau yang biasa kita singkat dengan sebutan PAD. Yang kedua adalah pendapatan transfer. Yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Mari kita diskusikan ketiga macam sumber pendapatan daerah ini satu persatu. Pendapatan asli daerah itu ada 4 macam. Yang pertama adalah pajak daerah. Kita bisa melihat definisi pajak ini di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Di pasal 1 ayat 1 di sana disebutkan bahwa yang disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kalimat dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung ini penting kita garis bawahi karena memang manfaat pajak itu tidak bisa diterima secara langsung ketika seseorang membayar pajak. Misalnya kita bisa melihat manfaatnya dalam wujud jalan yang makin mulus, atau transportasi publik yang makin baik, atau pelayanan kesehatan yang makin prima, dan seterusnya. Yang kedua, retribusi daerah itu merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Contohnya misalnya retribusi untuk pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi pemakaman, retribusi parkir di jalan umum, dan sebagainya. Yang ketiga, yang termasuk PAD adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Misalnya bagian laba dari BUMD atau hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Yang keempat, yang termasuk PAD adalah lain-lain PAD yang sah. Misalnya penerimaan daerah di luar pajak daerah dan di luar retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset daerah. Nah, sumber pendapatan daerah yang kedua adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini jenisnya ada 2 macam. Pertama, transfer pemerintah pusat. Yang kedua, transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat itu dibagi menjadi 4. Pertama, dana perimbangan. Kedua, dana otonomi khusus. Ketiga, dana keistimewaan. Dan yang keempat adalah dana desa. Sedangkan transfer antar daerah ada 2 macam. Yang pertama, pendapatan bagi hasil. Yang kedua adalah bantuan keuangan. Mari kita lihat dulu yang transfer pemerintah pusat. Transfer pemerintahan pusat yang pertama adalah dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini ada 3 macam jenisnya. Pertama, dana bagi hasil. Kedua, dana alokasi umum atau DAU. Kemudian yang ketiga, dana alokasi khusus atau DAK. Dana bagi hasil atau DBH itu bersumber dari pajak, bisa PBB, bisa PPH, juga bersumber dari cukai, misalnya cukai tembakau, atau bersumber dari sumber daya alam, yaitu penerimaan negara dari sumber daya alam yang dihasilkan oleh wilayah daerah yang bersangkutan. Yang kedua, dana alokasi umum itu dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah. Itu ditetapkan atas dasar adanya celah fiskal, yaitu kebutuhan fiskal daerah bersangkutan dikurangi kapasitas lokal daerah tersebut. Yang ketiga, DAK atau dana alokasi khusus itu dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nah, kebijakan DAK ini dibahas dalam forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebelum penetapan rencana kerja pemerintah pusat. Nah, kegiatan khusus yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah pusat itulah yang menjadi dasar pengalokasian DAK. Nah, alokasi DAK ini kemudian per daerahnya ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang keuangan, yaitu Kementerian Keuangan. Selain dana perimbangan, yang juga termasuk transfer pemerintah pusat, yaitu dana otonomi khusus. Ini dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus
sesuai dengan undang-undang mengenai otonomi khusus, terutama 3 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Sedangkan dana keistimewaan itu dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai keistimewaan, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Adapun dana desa itu dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pendapatan transfer yang kedua adalah transfer antar daerah. Ini meliputi 2 hal, yaitu pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan bagi hasil itu bersumber dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bantuan keuangan itu merupakan dana yang diberikan oleh daerah kepada daerah lainnya, baik dalam rangka kerjasama daerah maupun untuk tujuan-tujuan yang lain. Nah, jenis pendapatan daerah yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, ini maksudnya seluruh pendapatan daerah selain yang pertama dan yang kedua, yaitu selain PAD dan selain pendapatan transfer. Nah, contohnya misalnya hibah. Hibah ini bantuan baik yang berupa uang atau barang atau jasa yang berasal dari baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lain, atau dari masyarakat, atau dari badan usaha dalam negeri maupun luar negeri, yang tujuannya itu diberikan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bersangkutan. Contoh lainnya adalah dana darurat. Itu dana yang dialokasikan untuk daerah di dalam APBN untuk mendanai keperluan yang sifatnya mendesak, misalnya yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi sendiri oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Nah, ini termasuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, atau pendapatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian penjelasan singkat saya tentang sumber-sumber pendapatan daerah. Setelah Anda tadi mendengarkan paparan saya, tolong sekarang jelaskan kepada saya, yang pertama, apa perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, pertanyaan saya adalah apa yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan dana alokasi umum atau DAU. Tulis jawaban Anda di kolom komentar di Google Classroom. Baik, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa dalam perkuliahan online selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.